Halo semua, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, ayo kita baca kartu. Selamat datang di channelku. Kita akan baca kartu ini tentang apa? Bertahan tanpamu, ya. Jadi di sini bertahan tanpa kamu. Mungkin terpisah, mungkin putus, mungkin cinta yang kandas, mungkin cinta yang banyak rintangan, sehingga di sini harus bertahan tanpamu, ya. Karena apa? Semalam saya membaca cerita cinta yang ini cintanya macet semua. Saya melihat banyak keluhan dari kalian yang sepertinya terpuruk sekali. Ayo kita lihat, bertahan tanpamu. Cerita cinta, cerita romansa yang di sini juga ada gambaran ini suci sebenarnya ya, ruhani ada di sini. Jadi mungkin cinta, ya, cinta itu suci. Cinta itu membangkitkan jiwa, membangkitkan ruh kita, meruhani kita ya. Ayo kita lihat. Ini cerita cinta. Ridho, kenapa meongku? Wah, semoga tidak mengganggu ya. Bertahan tanpamu. Teman-teman, kita pakai 9 kartu seperti biasa. Ada ular, anak, menara, ada sabit. Bertahan tanpamu, awan gelap. Ini ceritanya gelap ini. Kalau bertahan tanpamu ya pasti di sini bisa digambarkan ya. Dari kartu-kartu yang keluar udah terlihat kondisi yang gelap gulita saya lihat di sini. Bertahan tanpamu. Oke. Ada matahari. Oh iya, mantap. Teman-teman, ada matahari pada akhirnya ya. Karena apa? Karena ada ular. Jadi kalau ada ular itu kalau ular sebenarnya juga tentang ajaran kehidupan. Ular adalah tentang satu hal yang salah di dalam hukum benar dan salah ya. Jadi kalau ada hukum benar dan salah, ular ini sering dikategorikan sebagai hal-hal yang salah, hasrat, nafsu, keinginan ya, yang di sini keinginan yang agak liar gitu ya, agak negatif. Namun pada dasarnya ya, seperti saya katakan, setiap hal yang baik, hal yang buruk itu tetap mereka satu. Di dalam hal yang buruk juga ada hal yang baik ya. Walaupun tidak semua mata bisa melihat hal-hal baik di dalam hal yang buruk. Oke, kita bisanya melihatnya yang baik aja. Tetapi ketika suatu hal yang kita katakan buruk ya, menurut aturan manusia itu buruk atau tidak baik, kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik di situ. Ayo kita lihat ya. Di sini katanya karena si ular ada matahari ya. Itulah yang artinya manusia mengenal benar itu dari salah. Seperti manusia bisa merasakan sehat, mengenal sehat itu dari sakit. Coba kamu sedang sakit, kamu sangat mengerti artinya sehat ya, sangat mengerti artinya apa itu sehat ya. Begitu kalau kamu salah, nanti ada hal yang kamu dapat suatu pengertian apa itu benar. Oke, teman-teman, ayo kita mulai membaca bertahan tanpamu. Kenapa bertahan ya? Karena di sini lihat ada pohon. Pohon ini ikatan rasa yang kuat dan dalam. Namun di sini juga kamu kokoh ya, kamu kuat, kamu berusaha bertahan. Ini saya lihat cerita cintanya kandas atau terputus. Ada pisau, ada sabit di sini. Sit ya, ada awan gelap yang menutupi cerita cinta ini. Sehingga ada rasa, di sini saya lihat gambaran kesepian dan kesendirian. Artinya kamu di sini pada akhirnya di dalam cerita cinta jadi sendiri, apapun kasusnya, apapun itu ya, sesuaikan dengan kondisimu. Kamu yang mau tidak mau harus terpisah. Oke? Jadi bertahan tanpamu saya angkat di sini karena apa? Beberapa video saya terakhir ini saya
membuat video yang di situ, wah, baru saya melihat ternyata banyak dari teman-teman yang terpuruk karena harus terpisah dengan pasangan. Apakah itu cintanya kandas, apakah dia pergi meninggalkan kamu, apakah dia mendua, intinya tiba-tiba kamu ditinggal jadi sendiri, sepi. Ya, ayo kita lihat. Lihat, kamu di sini kuat, bertahan, kokoh, bahkan belum bisa move on, masih setia. Sebagian telah berumah tangga. Ada cinta segitiga juga yang terjadi di sini. Oke? Ini hubungan yang terjadi lewat internet, hubungan rahasia. Wah, ya, lagi-lagi saya menangkap cerita cinta segitiga di sini. Ini ada rumah. Oke? Hubungan yang bergairah sekali, bergairah, tetapi lebih kepada kesenangan sementara. Ya. Kalau udah ada rumah, ya, seperti kalau kalian lihat video-videoku yang make it right, ya, stop berpacaran dengan suami atau istri orang, itu sama ceritanya ini, ya. Gak ada lah ceritanya itu rumit sama orang yang berkeluarga, apalagi kamu lajang, apalagi kamu gadis, ya. Kamu hanya membuang waktu, ya. Tidak mudah bagi mereka untuk melepaskan rumah tangganya. Mungkin dia tidak cinta dengan istrinya, tapi dia punya ikatan dengan anak-anaknya, keluarga, orang tua. Oke, jadi di sini dikatakan cerita cinta segitiga, ya, yang kalau di sini ada kisah cinta segitiga, ini ada ini dalam cerita ini. Ini hubungan yang terjadi lewat internet, tuh kabar melalui bulan, telepati, ya. Orang sekarang telepatinya internet, ya, rahasia, penuh gairah, namun itu mungkin hanyalah sebentuk kesenangan sementara, ya. Kebebasan dan kesenangan sementara. Tuh, kafin yang pada akhirnya harus berakhir. Oke? Jadi teman-temanku, kalau kamu lajang, kamu gadis, kamu mungkin bujangan, ya, stop lah. Cari yang aman-aman aja, ya. Cari yang aman-aman aja. Memang ya. Memang cinta itu rasa. Terkadang dia datang tanpa diundang. Terkadang kamu juga bingung, kenapa saya harus suka dia? Ya. Ribet suka dia sudah punya keluarga, dia sudah punya suami, sudah punya istri. Tetapi kamu nggak tahu rasa itu datang dari mana. Kamu suka, kamu cinta. Teman-temanku, rasa di dalam diri kita adalah hasrat. Ya. Hasrat itu bisa kita kendalikan, hasrat itu bisa kita bujuk. Ya, itu si ular itu, hasrat. Namun ya memang harus ada perjuangan. Harus berjuang. Harus ada rasa sakit di situ, ya. Mungkin sakitnya ini bukan seperti orang yang dipaksa melepas baju dari tubuh, bukan, ya. Seperti melepas kulit dari tubuhmu, sakit seperti itu, ya. Memang harus seperti itu. Memang ada rasa sakit saat kita mau menundukkan si ular di dalam diri kita, ya. Ular itu, hasrat itu ular, kehendak, ya. Jadi cinta kalau masih dipenuhi hasrat-hasrat negatif, ya jadinya melekat. Cinta itu rasa, perasaan yang menguat, ingin merengkuh, ingin menggenggam. Ya. Jadi kalau cintanya masih melekat, ya begitu jadinya. Ribet, sakit. Oke, ini kuat sekali ke cinta rahasia. Ya, lihat ada rumah di sini yang kalian terhubung lewat internet. Penuh gairah, penuh kebebasan, tetapi ingat katanya, itu hanyalah sebentuk kesenangan sementara. Jadi tolong perhatikan itu, jangan membuang waktu kamu, ya. Jangan membuang waktu kamu. Teman-teman, ayo kita baca Bertahan Tanpamu. Jadi itu adalah beberapa contoh, beberapa kasus yang di sini dikatakan kartu ini, ya, mereka ada cinta segitiga katanya. Ya, mereka di sini ada, kalau bukan cinta segitiga, ini ada cinta yang di sini penuh hasrat, kemelekatan, ya, penuh gairah, yang pada akhirnya nanti membawa pada tekanan, beban. Oke. Teman-teman, sebelum memulai kembali saya harus mengingatkan bahwa kita dalam general reading, energi yang terjadi vice versa bisa saja, ya, bolak-balik. Mungkin saya bisa membaca data orang-orang di sekitarmu di sini, ya. Atau ini memang perasaanmu.
Karena apa? Telling card, ya, kartu-kartu ini membaca data analisa bawah sadar manusia. Apa yang ada di pikiranmu. Jadi kalau saat ini ya, ini kenapa terjadi vice versa? Saat ini kalau pikiran kamu kuat sekali mikirin dia, ya saya membaca cerita dia di kepalamu, ya itu vice versa. Sering kan, Mbak, ini bukan energi saya, ini hanya energi dia. Ya karena kamu mikir dia selalu. Jadi yang ketangkap itu. Sesuaikan dengan kondisimu, energi yang terjadi mungkin vice versa. Energi yang mungkin maju atau mundur, timeless ya. Jadi mungkin ada yang udah lewat, ada yang sedang melewati, atau ada yang nanti akan melewati. Oke? Mungkin juga tidak bisa resonate dengan semua karena pengambilan energi secara kolektif. Oke, teman-temanku, Lily, ini energi kamu, Lily, kartu Lily di tengah. Lily ini bisa kita artikan sebagai hasrat ya, nafsu, bahkan sering digambarkan gairah, ada gairah seksual di sini. Oke? Lily bisa berarti harmoni, keluarga, keintiman, juga damai. Ya, ada gambaran usia yang lebih tua atau perbedaan usia di sini antara kamu dan seseorang yang mungkin terpisah denganmu saat ini ya. Jadi teman-temanku, kondisimu Lily saat ini ada gairah di sini yang gairah yang aktif ya. Yang ini mendera kamu karena gairah ini. Oke? Bertahan tanpamu. Oke, bertahan tanpamu. Saya melihat kamu bertahan dengan gairah di sini, menahan semua gairah kamu. Karena apa? Di sini saya melihat hubungan kamu dengan orang ini terputus tiba-tiba. Semua keharmonisan itu terputus tiba-tiba, ya. Teman-teman, ini kamu menjalin hubungan dengan seseorang. Saya lihat ular di sini ya. Mungkin ini hanyalah hasrat, ya, bujuk rayu ular ya, hasrat dan gairah di dalam diri kita, ya. Ini mungkin hubungan yang toksik, hubungan yang penuh beban dan tekanan, hubungan yang melukai, bahkan saat ini mungkin terputus dari orang ini, ya. Cut. Karena apa terputus? Karena harus menentukan pilihan, ya. Karena harus menentukan pilihan, dihadapkan pada kondisi harus membuat pilihan, sehingga pada akhirnya kamu atau dia mundur. Teman-temanku, kembali saya katakan, ya, jika ini cinta segitiga, mungkin kamu lajang, bahkan mungkin kamu telah berkeluarga, ya. Kamu telah berkeluarga dan berhubungan dengan orang berkeluarga mungkin. Jadi kalau lajang berhubungan dengan orang yang sudah berkeluarga. Karena apa? Lily ini ada gambaran usia yang udah matang ya, udah matang. Bisa dia, bisa kamu di sini. Terjadi hubungan yang saya lihat di sini ada anak. Terjadi hubungan di sini dengan perbedaan usia. Mungkin kamu lebih tua atau dia lebih tua dari kamu. Vice versa. Jadi saya bacakan arti kartu, kamu yang menentukan keadaannya ya. Vice versa bisa terjadi di sini. Ya. Jadi hubungan bisa jadi ini hubungan yang baru. Oke, hubungan yang penuh hasrat ya. Bahkan saya katakan hubungan yang di sini berdasarkan kesenangan-kesenangan dan gairah seks. Oke? Sebentar. Ya. Hubungan yang di sini sangat-sangat penuh hasrat, penuh beban dan tekanan, hubungan yang pada akhirnya nanti membawa kamu pada titik cahaya terang benderang, ya. Kalau kamu mengambil hikmah dari pelajaran ini, mengambil hikmah dari hubungan ini, ya, kamu akan terang benderang katanya di sini. Walaupun mungkin kamu saat ini melakukan hal yang salah, seperti saya katakan, baik dan buruk itu satu. Oke? Mungkin kamu sakit saat ini, ada pisau, saya lihat ada sabit. Mungkin kamu terluka, ya. Tapi pernahkah kamu tahu, seperti saya katakan, baik dan buruk itu satu, ya. Baik dan buruk itu satu, seperti malam dan siang itu nyatu, gak jelas di mana batasnya. Oke? Mungkin kamu melakukan hal yang salah. Di sini ada hubungan yang penuh gairah, hubungan yang saya lihat sangat dewasa, bahkan sebagian ini ke arah seks.
Ya, hubungan yang terjadi mungkin ada perbedaan usia, mungkin salah satu telah berkeluarga, sudah punya anak, ya. Hubungan yang terjadi di sini mungkin salah satu lebih muda, kartu anak ya. Hubungan yang baru mungkin juga terjadi di sini. Jadi kamu bertemu dengan seseorang, terjadilah hubungan yang sangat toksik, ya, atau hubungan yang penuh hasrat, penuh gairah. Mungkin dia sangat menekan karena sabit ya, mungkin dia melukai kamu di sini. Dalam hubungan ini kamu sangat tertekan dan terbebani. Ya, apa yang membebani? Mungkin karena dia telah punya anak atau kamu telah punya anak. Oke, harus memilih, kondisi yang di sini harus memilih. Ya, bingung sekali. Awan gelap. Lihatlah hubungan yang di sini ada awan gelapnya. Ya, hubungan yang ada awan gelap, hubungan yang tertutup awan, jadi nggak jelas arah dan tujuan. Tidak jelas kemana mau dibawa hubungan ini. Oke? Jika bukan cinta segitiga, jika kalian sama-sama lajang, kartu ini akan saya artikan hubungan yang penuh hasrat, hubungan yang menyenangkan, namun di sini juga kalian masih kekanakan sehingga ini terputus. Ya, ada sabit dan awan gelap. Ada argumentasi mungkin terjadi di sini atau salah paham, dan akhirnya kamu sendiri, sepi, bertahan tanpa dia. Oke, ini hanya contoh-contoh kasus. Apapun kasusmu di sini, ini kejadiannya kamu bertahan berdiri sendiri, kesepian. Tuh, menara. Ya, menara kesepian di sini ya. Kamu merana. Oke, menahan kerinduan, menahan luka. Ya, mungkin ada yang dikecewakan, yang menahan luka. Ada yang ditinggal saat kamu masih cinta, yang menahan kerinduan. Oke, menahan hasrat. Karena di sini hasratmu kuat sekali, saya lihat. Gairah, ya, gairah yang membara, berapi-api. Tetapi harus ditinggal sendiri. Teman-temanku, sekali lagi saya katakan, semua ini berimbas pada perjalanan rohani kita. Ya, semua rasa sakit, semua salah yang kita lakukan, itu seharusnya membawa kita pada titik terang benderang, titik cahaya. Ya, karena apa? Ada dua sifat api, ini api loh, matahari. Ya, di sini kamu mau membuat api ini jadi penerang, atau kamu membuat api ini jadi pembakar. Ya, ayo, kamu yang milih, kamu yang mengambil ini. Saat ini kamu saya lihat ditinggal sendiri, sepi, gelap gulita, merana, patah hati, terluka. Kamu yang membawa dirimu, kamu yang memilih jalan hidup kamu. Apakah semua api yang pernah kamu main api, orang bilang ya, kalau main yang agak-agak liar itu hati-hati, jangan bermain api, sering dikatakan seperti itu ya. Jadi kamu yang harus membuat api ini jadi penerang atau pembakar. Apakah kamu akan membiarkan diri kamu tenggelam dalam kegelapan ini? Ya, ini seharusnya membangunkan rohani loh, membangunkan spiritual. Kalau membangunkan spiritual itu apa? Semua kesalahan, semua rasa sakit yang pernah terjadi di sini, itu akan membawa hikmah dan pelajaran yang membuat kamu terang. Kamu kapok, nggak mau begini-begini, ya. Kamu nggak akan sembarangan lagi memilih pasangan, mungkin kamu akan memperhatikan, ya. Kamu nggak akan sembarangan lagi mengikutkan hasrat hatimu, kamu penuh pikir, ya. Harus balance. Jangan hanya mengikutkan hati ini liar, tidak terkendali. Kadang kita tidak mengerti bagaimana si hati ini ya. Dia taunya tentang suka dan tidak suka, ya. Jadi hanya kesadaran di dalam diri manusia yang bisa mengendalikan itu, ya. Akal dan pikiran dipakai seimbang. Ini gambaran kamu merana, ini gambaran kamu yang sedang terbakar oleh hasrat. Sangat ingin bersama dia, sangat ingin merengkuh dia, bahkan di sini saya melihat gairah seksual kuat sekali di sini. Oke? Pohon, ini spiritualitas, ya. Ini membangunkan spirit kamu sebenarnya. Kejadian ini harus membangunkan spirit kamu, harus kembali mengembalikan rasa nyaman, rasa damai dan stabilitas kamu. Oke?
Ini kamu merana sekali ditinggal dia, ya. Indikasi kasusnya tadi seperti saya bacakan, ini hubungan yang terjadi lewat internet, ada perbedaan usia, energi yang kuat, cinta segitiga. Oke, kalau para lajang ya di sini saya lihat mereka hanya bujuk rayu, hanya membawa beban dan tekanan bikin kamu bingung. Itu ada anak di situ. Mungkin dia telah punya anak atau kamu telah punya anak, atau dia kekanakan, sesuka hatinya datang dan pergi, childish, nggak bisa dipegang, sibuk menjaga hatinya dia, ya. Wah, saya ngomel nih. Teman-teman maaf ya, itu di dapurku yang bantu-bantu sedang bekerja, mungkin suaranya mudah-mudahan nggak mengganggu ya. Jadi saya lihat segala hal yang terjadi di sini. Kamu sakit, ya. Sakit itu harus membawa terang untuk kamu. Kamu saat ini gelap, tetapi lihatlah, awan yang gelap itu ketika disibak itu di belakangnya matahari. Jadi kamu yang milih, mau tinggal dalam kegelapan atau mau membuat dirimu terang benderang, ya. Bawa dirimu keluar. Kalau kamu membawa dirimu keluar, lihatlah, kamu akan berdiri kokoh, kamu akan menjadi orang yang loyal dan stabil, ya. Ini ada gambaran juga kalau yang berumah tangga pada akhirnya mereka memilih rumah tangga, ya, setia kepada rumah tangga, akhirnya kembali kepada rumah tangga. Karena Lili ini menggambarkan kamu ini udah dewasa sekali, udah matang, ya, mungkin udah berkeluarga. Kamu bisa dia vice versa. Ayo kita lihat kondisimu bertahan tanpa dirimu. Wah, teman-teman, kalau bikin video siang ya banyak suara-suara. Rumahku dekat jalan, dekat sekali dengan jalan besar. Ups, kelihatankah? Ayo, saya ambil tarot, saya lihat perasaan kamu, kondisimu, ya, kondisimu. Jadi ini kuat ke cerita cinta segitiga. Kenapa kalau saya ambil kartu, wah, kuat sekali ke arah cinta segitiga. Aku bertahan tanpamu. Di sini kelihatan merana, sendirian, sepi, namun penuh hasrat, ya. Yang bikin merana itu karena masih ada hasratnya, ya, masih bergairah ingin bersama. Ini cerita cinta yang penuh gelora. Saya lihat di sini ada ular, ada lili, ada matahari, ya. Ini hasrat ya, apalagi ke arah seks, ya. Hati-hati di sini. Jangan sampai kamu, maaf ya, di sini kalau para lajang jangan sampai kebablasan, sampai akhirnya mungkin hamil sebelum menikah, ya. Itu hati-hati. Ini gambarannya ada ke arah situ, ya. Akhirnya kamu bingung bagaimana ini. Jaga dirimu, ya. Jaga diri. Kita yang harus menjaga diri kita. Aku bertahan tanpamu. High Priestess. Lihat ya. Ini harus membangunkan spiritual kamu. Seperti saya katakan, kejadian ini apapun sebenarnya kejadian dalam hidup kita, harus kita ambil pelajaran sehingga kita membangunkan jiwa, ya. Apalagi kejadian yang seperti ini, kamunya udah sampai sakit begini, harus ada yang dapat, ya, harus ada yang kamu petik. Rugi dong, udah sakit nggak dapat apa-apa. Seven of Pentacles, Five of Cups, dan The Hangman. Oke, lihatlah keadaanmu, ya. Four of Pentacles, ini stagnan kamu galau. Ini ada Queen of Cups, namun tapi it's okay, ya. Ada The Star. Kamu juga nanti pada akhirnya akan tersembuhkan. Karena apa? Ini tentang spiritual, ya. Ini cerita cinta yang seperti saya katakan, ada ular, ada matahari. Kalau ada kesalahan, ada sesuatu yang kita katakan buruk, ada yang baik di situ yang bikin kamu terang benderang.
Kemana arahnya? Ke the star ya. The star ini tentang spiritual. Pada akhirnya kamu akan tersembuhkan, semesta akan menyembuhkan kamu ya. Tapi di sini kamu juga harus berjuang, saya lihat. Ayo kita bacakan kartunya. Ini keadaanmu ya, saya tidak melihat keadaan dia. Nggak ada guna ngelihat dia ya. Sebenarnya telling card ini untuk melihat diri kita sendiri. Oke? Tapi bacaan saya kalau udah ke arah edukasi gitu, wah, view-nya dikit sekali ya. Gimana sih cara mencuri hati kalian? Ya. Melihat orang itu nggak ada gunanya sebenarnya. Apakah dia rindu? Ya, apakah dia mencintai? Nggak ada gunanya. Kita hanya perlu melihat diri kita, memperbaiki diri kita. Oke? Tetapi is okay lah jika itu untuk hiburan ya. Keadaanmu High Priestess di sini. Oke, teman-teman, di sini saya mengambil 4 kartu. Ini saya melihat kondisi kamu. Sekaligus saya akan memberi saran dari 4 kartu ini, ya, karena saya bisa melihat kondisi kamu saat ini. High Priestess. Ini tentang batin, ya, tentang kebijaksanaan batin, tentang kerohanian, tentang penerimaan, ya. Jadi yang harus kamu lakukan di sini adalah apa? Menyerah, ya, menyerah, menerima apa yang terjadi, ya. Ini mau tidak mau ya, karena kita juga sebenarnya, ya, karena kita tidak mengendalikan diri kita, ya, kejadian seperti ini. Jadi cobalah menerima apa yang sedang terjadi, ya. Coba, ini High Priestess ini tentang kedamaian batin kamu, ya. Jadi coba hubungkan dirimu dengan batinmu, oke? Di sini luangkan waktu dalam kesendirian, dalam keheningan, ya. Percaya pada batinmu, percaya pada intuisimu, dengarkan suara hati kamu, karena dia yang akan mengarahkan kamu. Oke? Ini batin, ini perasaan. Jadi tepis pikiran kamu, tepis pikiranmu ya. Kalau pikiran itu kerjanya, kenapa ya? Pikiran itu kerjanya mencari kasus, memecahkan kasus. Oke? Jadi jangan sampai perasaanmu terkontaminasi oleh pikiranmu yang mungkin masih belum jernih karena emosi yang terjadi di sini, ya. Coba hubungkan dirimu dengan batin kamu. Oke, banyak merenung, ya. Meditasi kalau kamu bisa meditasi. Kalau para muslim ya coba melakukan zikir nol diri, ya. Zikir yang di sini kosongkan hati dan pikiran dan perasaan kamu. Nanti di situ kamu akan menerima panduan-panduan dari kesadaran kamu untuk mengeluarkan diri kamu dari masalah kamu yang di sini merana. Kamu rindu, kamu tidak bisa merengkuh, tapi kamu penuh hasrat. Itu meletihkan sekali ya. Kalau nggak bisa merengkuh dan kamunya nggak ngotot ya nggak apa-apa. Masalahnya di sini adalah kamu sangat bergairah tetapi kamu tidak bisa merengkuh. Itu dia masalahnya. Jadi hubungkan dirimu dengan batinmu, ya. Latih dirimu, karena jawaban yang kamu cari ada di dalam diri kamu. Ini High Priestess. Jadi untuk kedamaianmu, ya, kamu disuruh meminta menghubungkan batinmu dengan dirimu dengan batinmu. Oke? Coba tekun di arah situ katanya. Tekunlah di arah situ. Ya, karena apa? Ini kondisimu. Five of Cups. Kamu sangat terobsesi dengan kehilangan ini. Ya. Kesedihan saya lihat seperti orang berkabung. Ada kekecewaan, ada penyesalan, intinya ada penderitaan emosional di sini. Oke? Jadi coba hubungkan dirimu dengan batinmu yang larinya di sini ya ke arah agama dan spiritual, ya. Ini kamu sangat-sangat merana saya lihat, ya. Mau melihat kondisi kamu ya. Ini merana sekali. Ya. Lihat. Wah, ini gambarnya bukan Rider White ya. Kalau Rider White melihat gambar kamu dapat perasaannya. Orang yang sedih ketika pialanya tumpah, ya. Jadi kehilangan dialami, kehilangan yang kamu alami di sini, ya. Sebenarnya itu sangat berharga untuk hati, untuk batin. Oke, setiap rasa sakit, setiap rasa luka itu sangat berharga untuk pertumbuhan jiwa. Kalau kita mau mengambil hikmahnya, ya jangan takut.
Jangan takut, kamu terluka saat ini, kamu sakit, kamu kesepian, saya lihat ada menara. Ya kamu gelap sekali, tertutup awan gelap. Jadi bawa keluar diri kamu dengan cara menghubungkan dirimu dengan batinmu. Banyak merenung ya. Banyak merenung, banyak bermeditasi intinya di sini ya. Meditasi itu menyembuhkan. Oke? Di sini ya, seharusnya kamu mengambil pelajaran, mengambil hikmah bahwa setiap kerugian yang datang, setiap rasa sakit yang datang akan membawa perubahan dan kesempatan. Kamu akan tumbuh. Ya, kamu akan tumbuh. Jadi coba punya keberanian untuk mengambil risiko dari rasa sakit, ya. Orang-orang dulu, teman-temanku, ya, mereka menantang rasa sakit karena apa? Mereka ingin memperoleh kepuasan sejati, ya. Karena mereka tahu setiap rasa sakit membangunkan jiwa, ya. Jadi orang-orang yang kalau memang udah lari ke arah spiritual, ya mereka seakan-akan menantang rasa sakit, berani menghadapi rasa sakit. Jangan takut, ya, jangan takut. Bernafas, kamu cukup bernafas dan meminta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Ya, Hangman. Mungkin kamu tidak bahagia saat ini, tetapi di sini ada gambaran pada akhirnya nanti kamu menyerah ikhlas dengan iman, ya, bukan menyerah karena patah hati, putus asa, enggak. Oke? Jadi kalau saya lihat kondisi kamu saat ini, kamu sangat-sangat kehilangan Five of Cups. Tapi di sini juga kamu akan mengambil hikmah, ya. Di sini pada akhirnya nanti kamu akan kembali stabil, kembali normal, menyerah dengan iman. Karena saya melihat juga di sini tadi ada The Star. Ini spirit kamu terbangun kalau ada The Star. Ya, memang kamu galau saat ini, nggak bisa move on, masih belum melihat yang lain, ya. Masih menatap pada luka kamu. Oke? Ayo, banyak hal lain yang bisa kita tatap. Ya, jangan menatap luka selalu. Masih banyak yang lain. Kalau kalian lajang, masih banyak pemuda-pemudi lain yang bisa kalian lihat. Buka diri kamu. Oke, teman-temanku. Mungkin ini saja. Aku bertahan tanpamu. Saya lihat kondisi kamu bagus sebenarnya. Ya, ada High Priestess. Di sini kamu akhirnya nanti coba melihat ke dalam diri atas semua kehilangan dan kamu akhirnya menyerah dengan iman. Bagus, ya. Tetap semangat. Baiklah teman-teman, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Ya, untuk kamu yang luka, semalam kalau lihat video saya, komentarnya, wah, itu ribuan orang terluka, saya sedih bacanya. Saya sedih. Ya. Jadi teman-temanku, walaupun mungkin saya tidak sempat lagi merespon komentar kalian, saya baca loh, saya baca setiap hari karena itu jadi bahan untuk saya, ya. Untuk apa yang harus saya video yang akan saya buat itu apa gitu ya. Jadi mungkin saya tidak sempat karena udah ribuan komen ya teman-teman. Jadi saya tetap membaca, saya melihat, saya mempelajari kalian. Banyak dari kalian yang terluka. Jangan takut terluka, jangan takut ya. Manusia sejati itu orang yang gak takut luka. Bahkan mereka menantang luka seperti orang-orang dahulu kala ya, membangunkan spiritual. Baiklah, semoga bermanfaat, memotivasi. Yang merasa nggak cocok, ambil yang baik dari sini atau lakukanlah personal reading. Teman-temanku, saya Nazirira Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah.